Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Dan kali ini gua kembali dengan segmen narasi horor. Segmen ini gua akan melanjutkan cerita dari Sasuke ya. Jadi kemarin kan dia mendaki ke Gunung Merbabu. Dan ternyata setelah turun dari Merbabu, 3 hari selanjutnya dia masih nekat untuk mendaki ke Gunung Salak dan solo hiking. Dan di pendakian Gunung Salak ini juga sama horornya cuy. Dimana dia ini waktu awal itu naik bus hantu. Terus waktu sampai juga posnya itu adalah pos hantu. Orang yang jaganya itu juga bukan manusia katanya. Dan waktu dia di atas, dia ini sempat dibawa ke sebuah kerajaan gaib. Dan dia sempat ingin dijadikan raja di sana. Dan epicnya lagi, waktu turun dari Gunung Salak, dia ini nggak turun via Cimelati, tapi udah langsung ke pantai. Terus setelah dia pulang ke rumah, orang itu lagi banyak doa bersama dan tahlilan. Ternyata setelah diselidiki, si Sasuke ini tidak ada di daftar pendakian via Cimelati. Makanya itu dia waktu pulang ke rumah banyak banget orang yang tahlil dan doa bersama untuk dia. Sebelum lanjut, buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu ya, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM ke Instagram kami @mahasiswasiluman. Atau kalau kalian mau datang ke studio ini secara langsung, bila hubungi kami di Instagram @mahasiswasiluman. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Halo, namaku adalah Sasuke. Mungkin kalian masih ingat dengan kisah ceritaku ketika solo hiking di Gunung Merbabu via Selo pada tanggal 20 Desember tahun 2021. Setelah pendakian itu, aku memutuskan untuk solo hiking kembali ke Gunung Salak. Sebenarnya aku masih agak kapok setelah mendaki ke Gunung Merbabu kemarin karena hal-hal mistis yang sudah aku alami. Namun tekadku untuk solo hiking di Gunung Salak sudah bulat. Ceritaku dimulai setelah pulang dari Gunung Merbabu, yakni pada tanggal 23 Desember tahun 2021. Sekitar pukul setengah 11 malam, setelah selesai mandi kembang 7 rupa, dan aku memilih untuk tidur karena baru saja pulang dari Gunung Merbabu. Belum lama terlelap tidur, aku bermimpi mendaki ke Gunung Salak. Karena mimpi tersebut, aku terbangun pukul 2 dini hari. Saat aku terbangun, ternyata ayah, Pak D, Bude, dan keluarga besarku belum ada yang tidur. Mereka masih sibuk bercanda sambil ngobrol-ngobrol. Maklum karena jarang ketemu dan ngumpul seperti ini. Setelah selesai terbangun, aku berpikir untuk mendaki ke Gunung Salak pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Ya, 3 hari setelah mendaki ke Gunung Merbabu. Setelah memutuskan itu, aku keluar kamar, lalu ikut gabung dengan ngobrol bersama mereka. Aku di situ bertanya, "Ayah, Pak D, aku mau muncak ke Gunung Salak tanggal 26 Desember. Boleh atau tidak?" "Gak usah, kamu baru saja pulang dari Gunung Merbabu. Apalagi kamu mau mendaki ke Gunung Salak. Gunung Salak itu kan angker," jawab Pak D dengan nada yang lumayan tinggi. "Kamu gak usah neko-neko. Kamu udah ayah bolehin sekali. Sekarang gak usah dulu. Kapan-kapan lagi aja ya," sahut ayahku. "Iya Pak D, aku tahu Gunung Salak itu gunung angker, tapi aku pengen mendaki Pak D," jawabku sambil merunduk. "Ya udah gak apa-apa, tapi besok kamu harus ke makam leluhurmu bersama dengan saudara-saudaramu untuk meminta doa keselamatan." "Ji Pak D, kalau ayah gimana ya?" "Karena Pak Demu ngebolehin, ayah juga sama. Karena lebih tahu Pak Demu daripada ayah tentang hal-hal seperti itu." Setelah mendapatkan izin, aku pun kembali ke kamar dan lanjut tidur lagi.
Dan sekitar pukul 4:15 aku bangun untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat, sekitar pukul 4:45 aku mandi. Dan setelah selesai mandi, aku mengerjakan PR karena nanti aku mau sekolah. Singkat cerita, sekitar pukul 6 pagi, aku berpamitan dengan kedua orang tuaku untuk berangkat ke sekolah. Dan setelah berpamitan, aku langsung berangkat menuju ke sekolah. Selama perjalanan menuju ke sekolah, aku masih teringat dengan kejadian-kejadian waktu ke Gunung Merbabu kemarin. Karena tidak fokus menyetir, hampir saja aku menabrak pengendara motor yang ada di depanku. Singkat cerita, aku sampai di sekolah. Di kelas, aku banyak melamun karena masih bimbang untuk solo hiking ke Gunung Salak. Tak lama, bel sekolah berbunyi. Aku pun mengikuti pelajaran. Singkatnya, sekitar pukul 5:30 sore, aku baru keluar dari sekolah. Maklum masih ada eskul yang aku harus ikuti, jadi pulangnya sore terus. Perjalanan menuju rumah memakan waktu 15 menitan. Dan setelah sampai di rumah, aku langsung mandi dan kembali ikut kegiatan di masjid hingga pukul 9:30 malam. Setelah pulang dari masjid, aku langsung tertidur. Keesokan harinya, aku libur karena hari itu jadwal sesi selanjutnya. Maklum karena masih pandemi, jadi berangkat cuma 50% ya. Sekitar pukul 8 pagi aku diajak ayah dan keluarga lainnya untuk ke makam para leluhur. Setelah pulang dari makam sekitar jam 9-an, aku masuk ke dalam kamar, lalu mencoba searching di YouTube dan Google tentang pendakian ke Gunung Salak. Saat kulihat info di Google, aku kaget karena yang kebanyakan muncul di situ adalah kasus-kasus kematian dan kasus hilangnya para pendaki di Gunung Salak. Karena takut, aku pindah mencari informasi di YouTube. Dan setelah mencari di YouTube, ternyata Gunung Salak ada 11 puncak. Dan puncak yang paling sering diincar oleh para pendaki adalah puncak 1 dan puncak 2. Dari vlog para pendaki di YouTube, mereka bilang ketinggian Gunung Salak hanya 2000-an mdpl. Namun, serasa 3000-an mdpl. Di situ bukan masalah bagiku ya, karena kemarin aku sudah mendaki ke Gunung Merbabu yang ketinggiannya 3000-an lebih mdpl. Namun ada satu hal yang menjadi masalah buatku, yaitu cerita tentang pesawat yang jatuh di Gunung Salak itu. Dan cerita tentang hantu pramugari di gunung tersebut. Sempat mengurungkan niat untuk mendaki setelah tahu kebenaran dari Gunung Salak tersebut. Tapi entah kenapa, hati kecilku tetap bersikeras untuk mendaki ke gunung tersebut. Setelah lama berpikir, aku lebih memilih untuk mengikuti kata hati, yaitu naik ke Gunung Salak. Dan singkat cerita, sekitar pukul 1 siang, aku pergi ke Alfamart membeli logistik untuk mendaki besok pagi tanggal 26 Desember tahun 2021. Setelah selesai membeli logistik, aku pulang. Lalu aku mempacking semua perlengkapan mendakiku. Mulai dari baju ganti, sleeping bag, tenda, nesting, dan kompor, dan perlengkapan lainnya. Setelah selesai packing, aku mandi dan tidur sejenak. Dan sekitar pukul 4 sore, aku terbangun lalu mengikuti rapat rutin remaja. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 10 malam, aku baru pulang dari kegiatan di masjid. Sesampainya di rumah, aku langsung tidur. Dan pagi pun tiba. Ketika aku terbangun, ada perasaan gelisah yang membuatku takut untuk mendaki. Namun aku mencoba menepis perasaan gelisah itu. Singkat cerita, sore harinya aku packing ulang dan mengecek semua perlengkapan mendakiku. Rencanaku pendakian ini akan kulakukan 4 hari 5 malam. Jadi mungkin aku turun tanggal 1 Desember. Dan setelah selesai mengecek perlengkapan dan logistik, sekitar pukul 6 sore, setelah sholat maghrib, aku berpamitan dengan kedua orang tuaku dan Pak D serta Bude. Pak D berpesan untuk selalu waspada ketika nanti di atas Gunung Salak. Dan setelah selesai berpamitan, aku langsung berangkat. Aku berangkat menuju ke base camp pendakian menggunakan angkutan umum. Estimasi perjalananku sekitar kurang lebih 6 jam.
karena jarak yang lumayan dari kota Konoha menuju ke base camp Salak. Saat aku menunggu di pinggir jalan, anehnya tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Padahal itu adalah jalan raya. Setauku jalan raya akan ramai pada sore hari sampai malam sekitar pukul 8 malam. Namun ini baru pukul 6:15 sore, sudah tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Karena hal itu ada perasaan takut dalam diriku. Agak lama aku menunggu, sekitar jam 7 kurang 15 menit, terlihat ada satu bus yang melintas. Bus itu terlihat tua dan berkarat, dengan lampu bagian depannya juga sudah penyok. Agak aneh busnya, seperti bus zaman dulu dan tidak pernah dirawat. Nama bus itu adalah bus Damri. Setauku, bus itu sudah lama tidak beroperasi seperti yang diceritakan oleh buku. Namun anehnya itu masih melintas saat itu. Aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Yang penting ada bus yang dapat mengantarku menuju ke base camp Gunung Salak. Akhirnya aku memberhentikan bus itu. Setelah bus itu berhenti, aku langsung naik menuju ke kursi paling belakang. Waktu itu aku lihat jam tanganku masih pukul jam 7 kurang 10 menit. Karena perjalanan menuju base camp cukup lama, aku memilih untuk tidur. Tak lama aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh seseorang yang duduk di sampingku. Dia berpenampilan pendaki sepertiku, namun anehnya tas keril dan stiker yang dipakainya adalah tas model zaman dulu. Tidak seperti tas-tas yang ada di sekarang. Dan karena penasaran, aku menyapa pendaki tersebut. Mas mau mendaki ke gunung mana? Kok sendirian aja? Mau ke Gunung Salak. Jawabnya dengan lirih. Wah, bisa barengan dong mas. Saya juga mau ke Gunung Salak. Sahutku sambil tertawa. Namun anehnya, dia diam saja tidak meresponku lagi. Kulihat wajah pendaki itu sedikit putih dan tangannya agak membiru. Sedikit takut karena teringat pendaki yang kutemui di Gunung Merbabu. Namun aku mencoba menepis pikiran itu. Setelah itu aku lanjut tidur lagi. Dan sekitar 15 menit tertidur, aku dibangunkan oleh kondektur karena sudah sampai katanya. Dalam pikirku, kok cepet banget itu. Mungkin ini kayak bus hantu kali ya. Karena penasaran sudah sampai di mana, aku pun bertanya. Pak, ini sudah sampai di mana ya? Ini sudah sampai di base camp pendakian Gunung Salak via Cimelati. Jawab kondektur tersebut. Sontak aku kaget. Karena tujuan pertamaku turun di Terminal Bogor. Baru dari Terminal Bogor oper menuju ke base camp pakai ojek. Dan yang ku tahu tidak ada angkutan bus yang berani sampai ke base camp ini. Karena masih bingung, aku pun mengecek jam tanganku. Dan anehnya jam baru menunjukkan pukul 7:10 menit. Waduh. Perjalanan yang harusnya kutempuh dalam waktu 4-6 jam. Kok ini dapat aku tempuh dalam waktu 20 menit saja? Aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Di situ aku langsung turun dan berpikir jam tanganku yang rusak. Ini dari kemarin jam tangannya rusak mulu nih. Setelah turun dari bus, memang benar aku sudah sampai di base camp. Karena penasaran dengan bus itu, aku pun kembali melihat bus yang tadi kunaiki. Saat aku melihat kembali ke bus yang kunaiki, bus itu melayang dan penumpang dalam bus itu adalah pocong semua. Waduh, merinding banget. Di situ aku cuman diam dan berpikir, jadi aku tadi naik bus setan. Wah, bus hantu nih. Tapi bayarnya berapa ya? Tak lama dari itu suara azan terdengar, berarti jam tanganku tidak rusak. Aku pun pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat isya. Setelah selesai sholat, aku pun mengisi persediaan air di tempat wudhu masjid tersebut. Saat aku sedang mengisi botol, tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang dan berkata, kalau mau naik, jaga sopan santun dan tetap ingat kepada Allah. Kamu harus tabah dan sabar dengan semua ujian ini. Aku sangat kaget ya dengan perkataan itu. Aku pun balik badan dan melihat bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu berjubah putih, memakai sorban putih, dan aku pun membalasnya dengan jawaban, ya Pak, terima kasih atas nasihatnya. Setelah selesai mengisi botol, aku pun langsung berangkat menuju ke base camp. Di perjalanan menuju base camp, aku teringat kalau base camp jam segini sudah tutup.
dan kembali buka ya keesokan paginya. Sempat ingin putar balik dan menginap di masjid yang tadi. Namun saat hendak putar balik, dari pos penjaga base camp terlihat ada satu orang yang berjaga di sana. Aku pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. 10 meter dari base camp terlihat sosok bapak-bapak. Beliau berwajah pucat dengan tangan yang terus gemetaran. Sempat ragu kalau itu adalah manusia. Namun tiba-tiba bapak-bapak itu menatapku dan berkata, "Masnya mau naik? Kalau iya, sini lapor dulu. Biar saya catat sebelum saya pulang." Karena hal tersebut, aku pun kembali menepis pikiran kalau bapak-bapak itu adalah hantu. Setelah mengisi buku tamu, biasanya kan membayar simaksi. Namun ketika aku bertanya, "Tidak usah mas, sampai naik aja. Nanti biar saya yang tanggung jawab biaya simaksinya." Wah, simaksinya gak bayar. Ini kayak dipersilakan buat naik gak sih? Setelah mendengar itu, aku pun berterima kasih kepada bapak itu, lalu langsung memulai pendakian. Aku memulai pendakian itu sekitar pukul 8:30 malam. Menurut petunjuk peta yang diberikan oleh penjaga tadi, perjalanan dari base camp sampai ke puncak sekitar 9 jam 30 menit. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 perkiraan memakan waktu sekitar 1 jam. Jalur menuju pos 1 masih terbilang landai, tidak terlalu menanjak, dan kondisi jalan didominasi oleh tanah dan akar-akaran pohon. Sekitar pukul 9:30 malam, aku sampai di pos 1. Dan sesampainya di pos 1, aku istirahat 5 menit, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 memakan waktu yang sama seperti tadi, yaitu 1 jam. Dan di perjalanan menuju ke pos 2 masih landai dan kondisi jalan masih sama. Di sini aku tidak mengalami hal-hal aneh sama sekali. Dan singkat cerita, sekitar pukul 11 kurang 20 menit aku sampai di pos 2. Aku membuka carrier dan membuat segelas kopi. Di pos ini aku istirahat sekitar 20 menitan. Dan tepat pukul 11 malam, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Estimasi perjalanan menuju ke pos 3 memakan waktu sekitar 2 jaman. Dan alhamdulillah, menuju ke pos 3 masih memberi bonus untukku. Ya benar, jalannya masih landai. Dan singkat cerita, sekitar pukul 1:15 dini hari, aku sampai di pos 3. Di pos 3 ini ada sumber air. Dan menurut peta, itulah satu-satunya sumber air di jalur pendakian via Cimelati. Di sini aku memutuskan untuk buka tenda dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sekitar pukul 1:30 pagi, setelah selesai mendirikan tenda, aku memasak untuk mengisi energi. Singkatnya, setelah selesai memasak dan makan, lalu aku memutuskan untuk tidur. Dan sebelum tidur, aku keluar tenda dan berwudu di sumber mata air yang ada di samping tenda aku. Keanehan terjadi lagi. Saat aku keluar dari tenda, ketika aku keluar, tiba-tiba kabut tebal datang. Jarak pandang hanya 1-2 meter saja. Karena takut kalau nanti badai, aku langsung bergegas untuk mengambil air wudhu. Dan ketika berwudhu, tiba-tiba air yang tadinya jernih berubah menjadi keruh dan berbau anyir darah. Waduh, alamat lagi nih. Karena hal itu, aku mengurungkan niat untuk berwudhu. Dan setelah itu, aku langsung kembali ke tenda dan langsung tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, aku terbangun dan langsung melaksanakan sholat subuh. Maklum telat karena tidur agak maleman. Dan setelah selesai sholat, aku langsung memasak untuk sarapan. Singkat cerita, sekitar pukul 7-an, aku selesai makan. Dan setelah selesai, aku langsung membongkar tenda dan packing semua perlengkapanku ke dalam carrier. Setelah itu, sekitar pukul 8 pagi, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan estimasi perjalanan menuju ke pos 4 sekitar 1,5 jam. Pada hari pertama ini, yaitu tanggal 27 Desember, cuaca begitu mendukung dengan langit yang sangat cerah. Jalur menuju ke pos 4 ini sudah mulai terjal. Kontur jalur didominasi oleh tanah, akar, dan sesekali bebatuan. Di perjalanan ini benar-benar menguras tenaga. Sekitar 1 jam dari pos 3, aku beristirahat di tepi jalur sambil ngemil wafer coklat dan minum air mineral. Setelah selesai, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4.
Jalur masih sama, yaitu terjal dan sangat menguras tenaga. Singkat cerita, sekitar pukul 10 kurang 10 menit, aku sampai di pos 4. Dan sesampainya di pos 4, aku istirahat dan membuat segelas energen untuk mengejal perut. Karena aku memang malas untuk memasak. Setelah selesai, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Estimasi perjalanan menuju ke pos 5 sama seperti yang tadi, yakni 1,5 jam. Aku memulai perjalanan menuju ke pos 5 pada pukul 10 pagi. Jalur pendakian masih sama, yakni jalan yang sangat terjal dan sedikit berbatu. Di perjalanan ini, aku sambil mendengarkan murotal dengan kotak MP3 milikku. Perjalanan tidak begitu sunyi saat itu. Singkat cerita, pada pukul 12 kurang 15 menit, aku sampai di pos 5. Dan di pos 5 aku istirahat sambil menunggu waktu sholat duhur. Karena rencanaku nanti aku ngecamp 2 hari di pos 6. Besok pagi summit attack dan nanti ngecamp lagi di pos 6 pada tanggal 28 Desember. Singkat cerita, pada pukul 12 lebih 15 menit, aku tayamum lalu melaksanakan sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, aku baru menyadari keanehan, yaitu dari awal pendakian aku belum pernah melihat pendaki lain. Di pos 5 baru nyadar, aduh. Namun karena hal itu membuatku takut, aku menepis pikiran itu dengan berpikir bahwa mungkin hari itu tidak ada pendaki yang ingin naik ke puncak Salak 1 atau puncak Manik. Dan apalagi hari itu bukan hari libur. Setelah selesai zikir dan beres-beres, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6. Aku memulai pendakian pada pukul 12:30 siang. Estimasi awal pendakian dari pos 5 sampai ke pos 6 sekitar 60 menit atau 1 jaman. Jalur pendakian dari pos 5 ke pos 6 masih sama, yakni kontur jalur yang didominasi tanah, akar, dan sedikit berbatu serta terjal. Perjalanan itu begitu menguras tenaga. Dan singkat cerita, sekitar pukul 2 kurang 15 menit, aku baru sampai di pos 6. Sesampainya di pos 6, aku langsung membongkar keril dan mendirikan tenda. Setelah selesai mendirikan tenda, aku membuat segelas kopi. Dan setelah selesai, aku memutuskan untuk tidur. Pada sore harinya, sekitar pukul 5 kurang 15 menit, aku terbangun dan langsung melaksanakan sholat asar. Dan setelah sholat, aku langsung memasak untuk makan. Singkat cerita, setelah selesai makan, aku memutuskan untuk membaca Al-Quran kecil yang sengaja ku bawa untuk menemaniku saat ngecamp di bawah puncak. Sore sudah berganti malam. Setelah selesai sholat isya, aku langsung tidur karena besok pada pukul 4 pagi aku masih summit attack ke puncak Salak 1, yaitu puncak Manik. Pada malam kedua ini mulai ada keanehan yang terjadi. Hal pertama yang terjadi adalah pada pukul 00 dini hari terdengar lirih perempuan menangis dari samping tendaku. Karena aku masih mengantuk, aku mencoba untuk tidak peduli dengan suara tersebut. Namun saat aku mencoba tidur kembali, suara tangisan yang awalnya lirih berubah menjadi suara tawa yang melengking seperti kuntilanak. Di sini aku sudah tidak takut lagi, karena kemarin saat mendaki ke Gunung Merbabu sudah menemuinya. Wah, berani banget ya. Karena merasa terganggu dengan suara tawa tersebut, aku pun keluar tenda dan mencari sosok kuntilanak tersebut. Saat aku keluar tenda, kondisi saat itu gerimis dan ada kabut tipis. Aku lihat sekeliling dan tak lama terlihat ada sosok kuntilanak di atas pohon, tepat di samping tendaku. Saat aku melihatnya, aku berkata, "Kita sama-sama hidup. Jangan menggangguku karena aku tidak mengganggu kalian. Jika kamu terus-terusan mengganggu, aku akan tidak segan membunuhmu dengan ayat-ayat Allah." Tak lama setelah aku berkata seperti itu, kuntilanak itu terbang menuju ke pohon sambil tertawa. Dan setelah masuk ke dalam hutan, sosok kuntilanak itu lenyap beserta suara tawanya. Setelah itu aku pun kembali ke dalam tenda dan hendak melanjutkan tidur. Singkat cerita, aku pun tertidur dan terbangun saat pukul 3 pagi. Aku pun langsung memasak makanan agar tenagaku terisi saat nanti summit attack. Sambil menunggu masakan matang,
aku melaksanakan sholat tahajud di depan tendaku. Setelah selesai 2 rakaat sholat tahajud, aku pun makan. Dan setelah makan aku mempacking tas kecil untuk kubawa Summit Attack ke puncak Salak 1. Setelah selesai packing tepat pada pukul 4 pagi, aku pun langsung melanjutkan pendakian dari pos 6 menuju ke puncak Salak 1. Estimasi perjalanan dari pos 6 menuju ke puncak sekitar 60 menitan atau 1 jaman. Jalur pendakian awal masih terjal. 30 menit setelah pos 6, jalan agak landai sedikit walaupun ada juga terkadang jalur yang lumayan terjal. Sekitar pukul 5:15 menit, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan deras yang datang mengguyurku. Alhamdulillah, aku membawa jas hujan. Saat itu aku sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak karena jarak pandang begitu pendek, cuman 5 meteran. Saat lagi kebingungan, aku memutuskan untuk meneruskan perjalanan menuju ke puncak Salak 1. Saat perjalanan ini, aku begitu hati-hati karena kabut yang sangat tebal dan hujan yang mengguyur sehingga jalur menjadi licin. Sempat beberapa kali terpleset karena jalan yang licin. Aku terus berjalan mengikuti jalur hingga pukul 5:15 menit baru aku sampai ke puncak. Saat di puncak, aku sangat kecewa karena yang awalnya kukira dapat menikmati sunrise sekarang sirna karena kabut masih tebal dan hujan juga belum reda. Di situ aku masih menunggu dan berharap hujan berhenti serta kabut akan hilang. Singkat cerita, pada pukul 5:45 menit, hujan reda serta kabut perlahan mulai menghilang. Di situ aku begitu bahagia melihat pemandangan dari puncak Salak 1 atau puncak Manik yang begitu indah. Agak lama aku di puncak itu. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, ada 7 orang pendaki, 3 cewek dan 4 cowok yang baru saja sampai ke puncak. Aku sedikit heran, mereka ngecamp di pos mana? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada rombongan pendaki tersebut. Permisi mas, mbak, mau tanya, kalian tadi ngecamp di pos mana? Kok jam segini baru sampai ke puncak? Dan rombongannya serta mbak ini dari mana, mendaki kapan? Salah seorang pendaki dari rombongan itu menjawab, kami ngecamp di pos 5 dek. Iya, kami baru sampai puncak jam segini karena tadi saat mau Summit Attack tiba-tiba hujan deras. Jadi kami menunda perjalanan. Kami rombongan dari Sunagakure. Kami mendaki tanggal 27 Desember. Di sini aku serasa sedikit agak senang ya karena bertemu dengan rombongan pendaki yang artinya tidak sendirian lagi. Di puncak itu aku bercanda dan mengobrol bersama para pendaki itu. Dan singkat cerita pada pukul 10 siang kami pun turun bersama-sama. Di perjalanan turun ini, walaupun jalur terjal, suasananya sangat membahagiakan. Mungkin karena ada teman pendaki yang aku temui. Singkat cerita, kami pun sampai di pos 6 pada pukul 11:15 menit, yaitu tempatku untuk mendirikan tenda. Rombongan pendaki tersebut istirahat sejenak di tendaku dan mereka pun pamit untuk turun ke pos 5 pada pukul 11:45 menit. Di situ aku merasa sendiri lagi. Tapi bukan masalah bagiku karena niat awalku memang untuk solo hiking. Setelah rombongan pendaki tadi turun, aku pun memasak dan makan siang. Selesai makan, aku pun melaksanakan sholat duhur. Dan setelah sholat, aku memilih untuk istirahat. Tak lama dari itu, aku pun tertidur. Sekitar pukul 3 sore, aku terbangun. Saat aku keluar tenda, hujan sudah gerimis dan kabut tipis kembali datang. Di situ aku langsung melaksanakan sholat asar karena takut hujan deras akan datang. Dan benar saja, tak lama setelah aku selesai sholat, tiba-tiba hujan deras datang mengguyurku. Aku memutuskan untuk beristirahat di dalam tenda. Dan saat di dalam tenda, aku mengeluarkan power bank dan proyektor portable. Proyektor ini sengaja aku bawa untuk menemaniku saat aku ngecamp sendirian. Aku menyalakan proyektor tersebut dengan power bank dan menonton film kesukaanku yaitu Narnia. Sudah 2 jam aku melihat film tersebut dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore. Di situ aku masih berada di dalam sleeping bag karena udara yang begitu dingin.
Setelah selesai menonton, aku pun memutuskan untuk membuat segelas kopi sambil menunggu waktu maghrib. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Saat itu hujan sudah mulai reda, namun kabut sekarang menjadi tebal. Di situ aku langsung melaksanakan sholat maghrib dan kujamak dengan sholat isya. Takut nanti kalau saat sholat isya hujan deras. Setelah selesai sholat, aku pun masuk kembali ke dalam tenda dan memutuskan untuk membuat makan malam. Dan singkatnya sekitar pukul 7:15 hujan kembali turun dengan derasnya. Di situ aku agak bersyukur ya karena tadi sudah melaksanakan sholat isya. Karena udara semakin dingin, aku pun memakai emergency blanket dan sleeping bag untuk mencegah hipotermia. Hal itu aku lakukan karena aku sedang sendirian. Jika terjadi hipo, pasti aku tidak bisa tertolong. Nah iya, kalau solo hiking emang gak ada yang nolongin. Setelah itu aku pun tertidur dan sekitar pukul 12:15 aku terbangun. Dan saat inilah keanehan kembali terjadi. Saat aku terbangun, hujan sudah reda dan saat aku keluar tenda, kabut juga sudah hilang. Namun kengerian baru dimulai. Saat aku sedang melihat sekeliling, tepat di samping tendaku, ada satu yang membuat sajen, lengkap dengan dupa dan kemenyannya. Di sini aku agak heran ya, siapa yang menaruh sesajen tersebut? Karena perasaan saat aku turun tadi tidak ada di samping tendaku. Saat aku sedang fokus memperhatikan sesajen itu, tiba-tiba ada suara anak kecil yang memanggil. Sontak aku berbalik badan dan saat aku berbalik itu ada sosok anak kecil, tingginya sekitar 50 cm. Benar-benar pendek dan kecil. Mukanya rata dan tangannya tidak ada jarinya. Seperti persis sirip ikan. Di situ aku agak takut ya karena penampilan anak kecil tersebut. Dan tak lama dari itu dari balik kegelapan muncul lagi sosok hitam besar dan tinggi besar. Kurang lebih ya 5 meteran. Berbulu lebat dan bermata merah. Sosok itu berlari menuju ke arahku. Di situ aku hanya terpaku melihatnya. Aku pengen pingsan, namun tidak bisa. Sosok itu tepat berada di belakang anak kecil tadi. Tiba-tiba tangan besarnya menangkap anak kecil itu dan langsung memasukkan anak kecil itu ke dalam mulutnya. Anak kecil itu dimakan oleh sosok besar itu. Mulut sosok besar hitam itu mengeluarkan darah. Dan saat itu bau anyir darah yang sangat pekat. Di situ aku cuman bisa terpaku ya melihat kejadian itu. Setelah selesai memakan anak kecil tadi, sosok hitam besar itu berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, sabar itu merupakan sebuah kemampuan untuk menahan segala macam godaan dalam hidup, melakukan kebaikan dan hadapi apa yang jadi cobaan hidup. Kuatkan tubuhmu dan lapangkan hatimu. Semua ini akan menjadi gurumu. Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Bijak banget ya. Setelah sosok itu berkata seperti itu, dia pun pergi meninggalkanku menuju kegelapan. Dan saat sosok itu sudah pergi, aku langsung terduduk lemas karena tidak percaya dengan apa yang aku alami. Rencana pendakian yang kukira menyenangkan tiba-tiba hancur seketika. Kengerian tidak hanya sampai di sini. Setelah sosok itu pergi, kabut tebal turun sampai jarak pandang hanya 2-4 meter di depan. Di balik kabut terlihat bayangan rombongan orang yang berjalan ke arahku. Dan saat itu yang ada di pikiranku, mungkin itu rombongan pendaki. Aku pun menunggu berharap itu adalah pendaki. 10 menit aku menunggu rombongan itu dan tak lama terdengar lonceng berbunyi dari arah belakangku. Setelah lonceng tersebut berbunyi, bayangan rombongan yang awalnya ada banyak tiba-tiba menjadi hanya satu rombongan saja. Tak lama dari itu, dari balik kabut tebal ada sosok wanita memakai pakaian bak ratu yang serba hijau dengan mahkota dan didampingi dengan seekor macan putih. Sosok itu berkata dalam bahasa Jawa tentunya yang artinya, anak ganteng, ayo ikut aku. Akan kuajak ke tempat yang paling indah. Kemudian aku menjawab, tidak Nyai, saya di sini saja. Nanti kalau saya ikut Nyai, siapa yang bawa alat mendaki saya? Sudahlah nak, ikut saja.
nanti akan kuganti, sahut wanita itu. Karena takut, aku pun mengiyakan ajakan itu. Sosok wanita itu pun menjulurkan tangannya dan mengajakku untuk menaiki macan putih yang mendampinginya. Terasa kasar bulu macan tersebut. Macan itu membawa kami berlari menembus kabut. Dan tak lama kami pun sampai di sebuah danau. Danau itu sangat indah. Di danau ini aku disuruh mandi. Aku pun membuka pakaianku, kecuali daleman, dan langsung nyebur ke dalam danau itu. Saat masih asik berenang di danau itu, tiba-tiba sosok wanita tadi membawa 7 orang perempuan berpakaian putih yang sangat cantik. Sosok wanita yang bak ratu tadi menyuruh 7 wanita yang dibawanya untuk mandi bersamaku. Wah, idaman laki-laki nih. Saat itu aku tidak peduli karena biasanya kalau wanita mandi di sungai atau danau, mereka memakai jarik atau kemben lah ya. Aku pun melanjutkan berenang. Namun saat aku asik berenang, aku kaget karena 7 orang tadi tanpa pun. Wah, rezeki nomplok nih si Sasuke. Mereka menghampiriku dengan lekuk tubuh mereka yang terlihat jelas. Di sini aku masih sadar, jadi aku tidak ada niatan yang buruk. Dan saat mereka berada di depanku, aku berkata, "Tolong mbak, ditutup. Jangan begini ya, dilarang dalam agamaku." Mereka cuma mengangguk dan langsung kembali ke tepian untuk memakai pakaian mereka. Cukup lama aku berenang di danau itu, sosok ratu tadi cuma melihatku dari tepian danau. Setelah selesai berenang, aku kembali ke tepi danau. Entah dari mana di tepi danau itu tiba-tiba ada meja besar lengkap dengan makanan di atasnya. Di situ aku disuruh makan, kecuali 7 wanita dan sang ratu yang tadi. Aku mengajak mereka untuk makan bersama karena makanan yang dihidangkan begitu banyak. 7 orang wanita tadi mau ikut makan bersamaku. Namun tiba-tiba sang ratu melarang 7 orang wanita tadi untuk ikut makan. Di situ aku cuma diam dan melanjutkan makanku. Dan setelah selesai makan, aku diajak sang ratu untuk pergi ke tempat lain. Aku diajak ke sebuah keraton megah. Di situ aku diberi 1 buah kamar yang sangat mewah. Ya walaupun penerangannya dari obor. Aku disuruh tidur di dalam kamar tersebut. Aku pun mengikuti perintah tersebut dan langsung tertidur. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh seseorang wanita. Wanita ini bernama Sinta. Dia membangunkanku karena kata Sinta aku disuruh untuk menemui sang ratu. Dan saat aku menemui sang ratu, di situ sudah dihidangkan lagi berbagai macam makanan. Aku disuruh makan dan nantinya hendak diajak untuk berjalan-jalan keluar keraton. Dan setelah selesai makan, aku temani beberapa pengawal ratu dan Sinta. Aku melihat para penduduk yang sangat ramah. Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Aku diajak kembali ke keraton dan langsung disuruh istirahat. Dan saat berada di dalam kamar, tiba-tiba Sinta datang. Dia datang hanya memakai jarik berwarna coklat. Aku pun kaget karena melihat Sinta yang berpakaian seperti itu. Sinta berjalan ke arahku sambil tersenyum tipis di wajah cantiknya. Saat dia berada di samping ranjang tidurku, tiba-tiba dia berbaring di sampingku dan memelukku. Karena aku kurang nyaman dengan hal itu, aku pun berkata, "Mbak Sinta, tolong keluar dari kamar saya." "Tidak mau Kang Mas, Sinta sama Kang Mas aja," jawab lirih sambil sedikit memohon. Di sini aku sedikit bingung apakah wujudku sudah berubah sampai Mbak Sinta memanggilku Kang Mas. Karena bingung, aku pun pergi keluar meninggalkan Sinta. Saat di depan kamar ada sang ratu yang bertanya, "Anak ganteng kenapa? Kok keluar jam segini?" Tidak Nyai, saya mau tanya, saya ini siapa? Kok saya bisa dibawa ke keraton ini dan Nyai itu siapa? Manusia atau demit?" "Anak ganteng, kamu itu keturunan ke-7 dari pertapa yang pernah tinggal di sini. Kamu bisa dibawa ke sini karena kamu yang akan jadi pemimpin keraton ini. Aku dengan prajuritku itu keturunan ke-5 dari pertapa yang sama. Dan aku serta prajuritku dari golongan setengah demit, setengah manusia." Wah, manusia siluman. Terus kenapa Mbak Sinta memanggilku Kang Mas?
Sinta itu yang akan jadi jodohmu di sini. Sinta juga sama dengan yang lain. Sinta golongan setengah demit, setengah manusia. Tidak Nyai, saya manusia dan kamu itu demit. Dunia kamu dan saya itu berbeda. Iya Kang Mas, saya tahu. Saya minta maaf. Sekarang Kang Mas maunya gimana? Saya ikut karena cuman Kang Mas yang dapat membunuh saya dan prajurit-prajurit saya. Aku pemimpin kalian. Aku akan hidup di duniaku dan kalian hidup di dunia ini. Aku akan kesini kalau kalian membutuhkan diriku. Aku gak akan membunuh kalian semua. Kalian pimpin keraton ini, tapi kalau sampai kalian semua tidak adil, aku akan membunuh kalian semua. Iya Kang Mas, tapi saya meminta sama kamu, izinkan Sinta mendampingi kamu selama perjalanan. Nanti kalau sudah berhasil keluar, saya akan menjemput Sinta pulang dan nunggu Kang Mas kesini lagi. Timpalnya lagi. Ya sudah tidak apa-apa, aku boleh tapi kembalikan aku tempat campku kemarin. Jawabku kepada Ibu Ratu. Setelah itu sang ratu memanggil Sinta. Dan saat Sinta keluar dari kamarku, Sinta sudah memakai kebaya putih dan wajahnya yang sangat cantik. Sinta minta tolong temani Kang Masmu ini untuk pulang ya. Iya Bunda Ratu. Tiba-tiba keraton yang megah tadi sudah menghilang dan aku sudah berada di depan tendaku bersama Sinta. Saat itu aku baru tersadar untuk mengecek jam tanganku. Aneh, aku baru pergi 2 hari. Namun sekarang tanggal sudah menunjukkan tanggal 3 Januari tahun 2022. Di sini aku agak bingung ya, apakah ini benar atau tidak. Karena saat itu sudah lama aku pun mengajak Sinta untuk tidur di dalam tendaku. Saat hendak tidur, aku baru teringat bahwa aku hanya membawa 1 sleeping bag. Karena bingung, aku pun mengajak Sinta untuk tidur dengan 1 sleeping bag. Singkat cerita, kami pun tertidur. Dan keesokan harinya saat kami terbangun, aku langsung membuka tenda karena hendak memasak. Aku kaget. Setelah aku membuka pintu tenda, aku berada di tengah pasar. Di situ banyak banget orang yang berjual beli, seperti tidak peduli dengan keberadaanku. Wah, pasar gaib lagi nih. Aku pun mengecek jam tangan dan jam menunjukkan pukul 00:00 serta tanggal menunjukkan tanggal 15 Maret tahun 1932. Lagi dan lagi time travel lagi nih Sasuke. Di sini aku mulai takut karena hal ini sama seperti saat aku mendaki ke Gunung Merbabu kemarin ya. Dan di sini aku memutuskan untuk membongkar tenda dan ingin pergi dari pasar tersebut. Aku pun meminta bantuan Sinta untuk membongkar tendaku. Dan singkat cerita kami pun selesai membongkar tenda dan akhirnya aku dan Sinta melanjutkan perjalanan. Aku melewati kerumunan pembeli dan saat aku melihat barang yang dijual di pasar itu, ternyata yang dijual itu adalah ulat, belatung, ular dan lain-lainnya. Pokoknya sangat menjijikan lah. Di sini aku pun bergegas mencari jalan keluar dari pasar tersebut. Dan setengah hari aku berjalan di area pasar tersebut. Aku mulai capek di sini. Namun aku heran dengan Sinta. Dia belum makan namun dia benar-benar tidak memiliki rasa capek seperti robot. Ya namanya juga bukan manusia. Aku pun memutuskan untuk memasak makanan di situ. Dan selesai memasak, aku pun makan bersama Sinta. Selesai makan, aku memilih untuk bermeditasi meminta petunjuk kepada Allah. Dan saat aku bermeditasi, tiba-tiba aku dapat membaca 1 mantra yang belum pernah aku pelajari. Mantra tersebut menggunakan bahasa Sanskerta. Cukup lama aku bermeditasi dengan Sinta yang masih menggandeng tanganku dan meletakkan kepalanya di pundakku. Setelah lama bermeditasi, ada suara orang yang berkata, "Nak, kamu cari orang yang jual bunga dan menyan. Lalu kamu belilah bunga dan menyan itu. Sesudah kamu beli, taburkan bunga itu dan bakar menyan itu. Nanti jalan akan terbuka." Mendengar hal itu, aku langsung mengajak Sinta untuk mencari orang yang menjual bunga dan menyan. Setelah sekian lama berkeliling mencari penjual bunga, aku pun menemukan penjual tersebut di ujung pasar yang belakangnya hutan lebat. Setelah menemukannya, aku pun membeli bunga dan menyan, lalu menaburkan bunga serta membakar kemenyan yang kubeli tadi. Sebelum membakar kemenyan, aku mengucapkan basmalah serta takbir berharap Allah menolong hambanya ini. Tak lama setelah harum kemenyan yang kubakar tercium,
Tiba-tiba turun kabut tebal dan pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi dan lenyap seiring kabut tebal itu datang. Setelah kemenyan yang kubakar habis, kabut itu perlahan mulai hilang. Dan setelah kabut benar-benar itu hilang, aku melihat di depanku sudah ada gerbang menuju ke desa. Gerbang itu terbuat dari kayu yang disusun dan ditancapkan ke tanah. Sinta mengajakku untuk putar balik saat itu. Namun entah kenapa aku seperti tertarik untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Aku menarik Sinta untuk ikut aku memasuki kampung itu. Dan di kampung itu aku melihat ada 4 pendaki di salah satu gubuk penduduk. Karena melihat pendaki aku sedikit lega. Berarti ini adalah jalur yang benar. Namun aku tersadar setelah Sinta berkata, "Kang Mas, ini kampung demit. Dan pemimpin kampung ini berwujud buto atau raksasa." Aku pun langsung menarik Sinta dan mengajak Sinta untuk keluar dari kampung tersebut. Namun anehnya gerbang kampung yang tadinya kulewati tiba-tiba hilang dan tidak terlihat lagi keberadaannya. Di sini aku mulai bingung. Di tengah kebingunganku, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan turun hujan dengan sangat lebatnya. Aku pun langsung membuka tenda untuk berteduh. Dan singkat cerita saat hujan reda, hari sudah mulai malam. Di luar tenda terdengar suara keramaian seperti ada acara atau hiburan. Aku pun mengintip dari dalam tenda dan benar saja, memang saat itu ada pertunjukan wayang orang. Namun saat aku melihat para penonton dan tokoh wayang orang itu, mereka semua melayang. Tidak ada yang menapak di tanah. Di sini Sinta tiba-tiba mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Wah, kayak Mbah Dukun. Entah apa yang dia baca, aku tidak begitu tahu ya. Namun tak lama tiba-tiba ada suara besar dan menggelegar dari luar tenda. Suara itu berkata, Kamu sudah masuk wilayahku. Bayar pakai nyawa atau darahmu. Pilih tebus atau perang. Ucap suara itu. Di sini Sinta yang tadinya berwajah cantik berubah menjadi marah. Dia langsung keluar tenda. Betapa kagetnya aku. Ternyata di depan tenda aku sudah ada pasukan buto dengan pemimpin yang begitu besar. Pasukan tersebut seperti ingin perang. Dan Sinta berkata, "Aku sama Kang Masku cuman mau pulang. Kamu gak usah ganggu. Kamu semua demit-demit yang jelek sifatnya. Jangan ganggu Kang Masku atau pilih kubunuh kalian semua." Kamu itu sendiri. Aku punya pasukan. Aku tidak takut. Setelah itu tiba-tiba Sinta kembali komat kamit dan membaca mantra yang berbunyi, "Kejelekan tidak akan menang melawan kebaikan. Kebaikan yang disukai Gusti. Dan Tuhan akan membela orang yang memiliki niat baik." Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba ada rombongan pasukan kerajaan yang memakai tombak dan tameng, serta ada beberapa pemanah. Di sini aku cuma terdiam karena bingung dengan apa yang terjadi. Aku pun bertanya kepada Sinta, siapa pasukan ini? Dan Sinta pun menjawab bahwa pasukan ini adalah pasukan yang dikirim oleh Bunda Ratu untuk menolong kita. Akhirnya perang antara pasukan kerajaan dan buto pun terjadi. Di sini aku cuma melihat karena tidak berani mendekat. Setelah lama berperang, pasukan buto pun kalah dan mereka pun pergi ke hutan serta perkampungan tadi hilang seiring lenyapnya buto-buto tadi. Setelah berada di jalur pendakian, lagi-lagi pasukan kerajaan tadi pun berpamitan untuk pulang ke keraton. Singkat cerita, aku pun melanjutkan perjalanan turun tanpa tahu kebenaran dari jalur yang kulalui ini. Lama aku berjalan bersama Sinta. Aku memutuskan untuk membuka tenda di tepi jalur dan bermalam di sana karena hari sudah mulai gelap. Setelah mendirikan tenda, aku pun mengecek jam tanganku dan alhamdulillah jam menunjukkan pukul 6 sore dan tanggal menunjukkan tanggal 30 Desember tahun 2021. Agak kaget karena tanggal yang tadinya menunjukkan tanggal 3 Januari tiba-tiba kembali pada tanggal 30 Desember. Dan karena capek, aku pun meminta Sinta untuk memasak makanan. Di sini Sinta bingung cara masak menggunakan kompor portable. Aku pun mengajarinya cara untuk memasak. Dan setelah selesai memasak, kami pun makan lalu masuk ke dalam tenda. Aku mengeluarkan powerbank dan proyektor kembali. Di sini Sinta agak bingung dengan barang-barang tersebut. Maklum, mungkin dia belum pernah melihatnya.
Aku pun mengajak Sinta untuk menggunakan sleeping bag bersamaku sambil menonton film dari proyektor. Mungkin karena capek, aku pun tertidur dan keesokan paginya terbangun pukul 6 pagi. Di sini Sinta masih tertidur. Aku ingin memasak makanan untuk sarapan. Namun saat aku keluar tenda, aku sudah di tepi pantai. Di situ aku kaget dan mengecek jam tanganku, takut kalau nanti terjadi keanehan lagi. Namun jam masih normal dan tanggal juga menunjukkan tanggal 31 Desember tahun 2021. Dalam pikiranku berarti aku dipindah ke sini, bukan ke alam lain. Aku masih bingung dengan hal tersebut. Tak lama Sinta pun bangun dan langsung memasakkan makanan untukku. Setelah selesai makan, aku berkata kepada Sinta, "Terima kasih sudah menemani Mas sampai di sini. Mas izin pamit. Kalau seumpamanya Dek Sinta kangen sama Mas, Dek Sinta manggil nama Kang Mas saja. Nanti Kang Mas akan menemui Dek Sinta." Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba ombak di pantai itu menjadi besar dan terlihat ada seorang yang keluar dari ombak tersebut. Ya benar, dia adalah sang ratu yang datang dan menjemput Sinta. Sang ratu berkata, Kang Mas, saya ambil lagi Sinta. Kang Mas hati-hati nanti saat pulang. Saya nunggu Mas lagi di Gunung Salak. Saya membawa Kang Mas ke pantai ini untuk memudahkan Kang Mas yang pulang. Karena seumpama Kang Mas tetap di Gunung Salak, Kang Mas tidak akan bisa keluar dari Gunung Salak. "Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi Dek Sinta." Berarti turunnya itu langsung otomatis ke pantai. Apakah dia ratu pantai selatan? Tulis di komentar ya. Di situ Sinta cuma mengangguk lalu berjalan ke arah ratu. Dan setelah Sinta sampai di hadapan ratu, Sinta berbalik badan dan tersenyum ke arahku sebagai tanda perpisahan. Setelah itu ombak besar datang lagi seiring hilangnya Sinta dan sang ratu bersamaan dengan ombak tersebut. Aku pun langsung membongkar tenda dan packing semua barang-barangku. Aku langsung pergi ke daerah pedesaan terdekat. Oh iya, aku saat itu berada di pantai. Pantai ini cukup terkenal dan banyak wisatawan yang datang ke sana. Tidak perlu kesebut nama pantainya. Dan singkat cerita, aku pun dapat bus untuk melanjutkan perjalanan untuk pulang. Setelah naik bus sekitar 5 jam, aku pun sampai di desaku lagi. Aku langsung pulang menuju ke rumah dan sesampainya di rumah, di situ sudah banyak warga yang ke rumah. Sesampainya di rumah, di situ sudah banyak warga dan keluarga yang membaca Yasin dan tahlil. Dan saat aku berdiri di depan pintu, orang tuaku langsung memeluk sambil menangis. Aku di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Dan singkatnya, malam pun tiba. Saat malam itu, baru aku diberitahu kisah sebenarnya. Pak D bilang, sebenarnya dari awal keberangkatanku untuk mendaki ke Gunung Salak, pada tanggal 26 Desember tahun 2021, aku sudah diikuti oleh berbagai makhluk halus. Aku naik bus setan dan turun di base camp Gunung Salak. Dan tempatku melaksanakan sholat isya berjamaah sebenarnya itu adalah kuburan. Dan penjaga base camp yang malam itu aku temui ternyata bukanlah manusia. Serta saat Pak Deku mengecek ke base camp Gunung Salak, tidak ada nama di buku tamu pendakian Gunung Salak. Jadi dia naik kemana cuy? Sebab itulah keluargaku menggelar doa bersama ya untuk keselamatanku. Doa bersama tersebut sudah terlaksana selama 3 hari 3 malam. Untung saja aku ditolong oleh sosok ratu yang baik hati dan alhamdulillah aku bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itulah kisah pendakianku ke Gunung Salak. Ini kisah nyataku yang tidak akan pernah kulupakan. Jadikan pelajaran untuk kita semua dari kisahku ini. Saya Sasuke, sekian dan terima kasih. Cerita yang sangat panjang sekali dan aku juga jujur lumayan keringetan nih sampai ngebawainya. Jadi intinya si Sasuke ini mendaki Gunung Salak tapi dia gak terdaftar di pos pendakian Gunung Salak via Cimelati. Tapi kayak dari awal itu udah disilahin masuk sih. Dari naik bus aja singkat banget. Terus busnya bus hantu tentu saja. Terus waktu di pos pendakian ketemu orang penjaga dan itu malah disuruh gratis, kayak dipersilahkan masuk banget gitu. Dan pas di atas juga sempat dibawa ke alam gaib katanya ya. Kita sih nggak tahu kebenarannya, tapi katanya sempat dibawa ke alam gaib
dan sempat mau dijadikan raja juga di sana, tapi alhamdulillah dia menolak. Terus sempat ke pasar juga, pasar setan, dan alhamdulillah bisa keluar. Namun yang terakhir itu sempat masuk ke desa para buto ijo. Sungguh kalau bener emang ngalamin sih sangat-sangat horor sekali sih itu. Dan beruntung banget ya, apalagi dia bertemu dengan sang ratu dan para wanita-wanita cantik yang menolongnya. Apalagi Sinta yang terus, wah kalau kalian gimana, apakah Sinta dibawa pulang? Dan anehnya lagi, setelah dia dari Gunung Salak itu turunnya malah langsung ke pantai. Ya mungkin itu saja sih tanggapan dari gue ya. Cuman yang gue agak masih bingung menggantung itu yang waktu dia masuk ke kampung Buto Ijo, dan di sana dia kan katanya melihat 3 orang pendaki yang ada di gubuk itu kan, yang sebelum acara wayang orang itu. Dan itu gue masih bingung sih, itu kenapa pendakinya ada di situ? Apakah itu juga pendaki manusia yang tersesat di sana atau entahlah. Ya mungkin sekian dulu ya. Tulis teori-teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gua Ipul, Salam Lestari, mahasiswa siluman.